ada air. Okay. Jadi di sepanjang sa'i di sana banyak keran-keran, Pak. Okay. Banyak keran. Maka di situ nanti jenengan bisa wudu, itu keran Zam-Zam. Nah, kapan kita bisa wudu lagi dengan Zam-Zam? Maka kalau Pak berwudu silakan. Mungkin monggo hari ini kita tanyakan. Gimana, Bu? Garuk. Ya, kalau laki-laki kan bawa garuk, kalau perempuan bawa gunting. Kalau perempuan bawa gunting, jadi nanti motongnya dengan gunting. Tidak usah gundul, Bu. Minimal 3 helai. Panjangnya seruas jari. Ngerti nggih? Bapak, ada yang belum jelas? Ya, untuk gunting, pisau cukur itu masuknya di koper besar. Koper besar di bagasi. Kalau dimasukkan di tas kabin, itu nanti akan ketika di X-ray di bandara itu akan terlihat. Maka nanti akan diambil. Maka ketika jenengan membawa gunting, membawa pisau cukur untuk memotong bulu-bulu badan itu, maka ditaruh di mana? Di koper besar. Ini mau diingat ini, mau diingat. Terus nanti ketika di Marwah, itu banyak orang yang menawari pinjam gunting. Maka jangan mau. Ketika jenengan pinjam gunting, nanti jenengan akan digedok. Digedok. Dioyak-oyak kan bayar. Maka lebih baik tidak. Ngerti nggih? Ada lagi? Dalam? Oh iya, tak tuh pulang. Aman Ibu. Insyaallah aman. Terus nanti Ibu ya. Ini banyak fenomena gitu. Orang yang ketika tawaf, itu apa? Itu banyak yang membawa HP kan sekarang. Ingat tadi kita ketika akan memulai tawaf itu kita sudah membaca doa Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku tawaf ini semata-mata imanku karena Engkau. Maka ketika itu sudah kita niatkan dalam hati, tawaf itu hampir menyerupai sholat, tapi bukan sama dengan sholat. Kalau sholat tidak boleh berbicara, walaupun sama-sama harus suci. Tetapi ketika tawaf boleh berbicara, tetapi tidak banyak. Bicara yang baik, aja sedikit boleh diperbolehkan. Tapi kalau sudah menjadi ngobrol menghibah itu, itu enggak boleh. Maka tadi niat kita Allahumma imanan bika, ya Allah, aku kesini ini karena imanku kepada Engkau, bukan karena yang lain. Yang menjadi perusak utama saat ini ketika tawaf adalah HP. Maka nanti ketika tawaf tolong jangan menghidupkan HP, dimatikan. Kan sekarang banyak orang yang tawaf, dia foto-foto, bahkan dia selfie, dia siaran langsung gitu. Alhamdulillah sekarang ini saya baru tawaf. Itu nanti akan merusak niat. Akan merusak niat, iman. Nah kemudian Allahumma imanan bika batas nikon di kitabika. Dan ya Allah, kami ini, kami batas nikon di kitabika, kami akan selalu membenarkan kitabmu. Kitab kita apa? Al-Quran, Al-Hadis. Betul nggih? Nah, kemudian doa yang selanjutnya luar biasa sekali. Wafa'an bi'ahdika. Dan ya Allah, sungguh Engkau itu tidak akan apa? Mengingkari janjimu. Wafa'an bi'ahdika. Kemudian apa makna doa itu apa? Makna doa itu artinya Allah akan mengabulkan mengabulkan atau memenuhi janji-janjinya. Nah di dalam Al-Quran kan Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Benar nggak? Allah kan benar seperti itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Betul dong ya? Pasti akan aku kabulkan.
dan doa-doa yang lain. Oke? Allah akan mengabulkan, akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang meminta rezeki. Allah akan memberikan kemuliaan pada orang-orang yang minta kemuliaan. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang dia mohon ampun. Kan di dalam Al-Quran banyak sekali. Astagfirullah. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, makna tadi bahwa fa'an bi'ahdika. Ya Allah, setelah ini, setelah nanti pada waktu tawaf antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani, itu saya akan berdoa kepada engkau. Ingat, itu adalah tempat yang paling jabah. Dan ya Allah, akan aku tagih janjimu tadi. Janji-janji di dalam kitabmu. Bahwa engkau akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Bahwa engkau akan ampuni orang-orang yang mohon ampun. Maka oleh Rasulullah kita diberikan waktu berdoa antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani. Itu tempat yang ijabah. Itu adalah antara kita dengan Allah. Allahumma imanan bika tadi. Seperti dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Allah menjawabkan itu. Ini antara aku dan hambaku. Maka akan aku kabulkan doa-doa hambaku. Maka tadi kami mengajarkan, kami memberikan panduan, sedikit panduan doa antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani. Karena itu adalah tempat yang ijabah. Di tempat di mana Allah akan mengabulkan doa-doa. Maka doa itu harus kita susun dari sekarang, Ibu dan Bapak. Gitu. Aku kan dongak ini sapa. Kemudian apa yang akan saya doakan? Itu disusun dari sekarang. Disusun. Biar ya boleh catatan. Catatan kan garis-garis besarnya. Nah, jadi antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani itu silakan manfaatkan dengan baik. Kalau tadi kami doa pertama tadi kan untuk diri sendiri. Kenapa untuk diri sendiri? Karena Allah akan mengabulkan doa-doa kita ketika kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Resepnya itu, ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah, pasti Allah akan kabulkan doa-doa kita. Maka untuk doa diri sendiri itu yang pertama kita ucapkan apa? Istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Boleh. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh. Lebih baik lagi dengan doa apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruba illa anta. Ini istighfar yang paling dasar. Bahkan saking dasarnya Ibu dan Bapak, ketika ini kita ucapkan di sore hari 3 kali. Maka ketika orang yang mengucapkan Sayyidul Istighfar itu, kok dia dipanggil Allah sebelum esok harinya, Allah jamin masuk surga. Ketika dia ucapkan pagi hari, kok dia meninggal sampai sore, maka Allah jamin masuk surga. Itu Sayyidul Istighfar. Maka itu baik sekali kita ucapkan, kita berdoa pada tawaf yang pertama kali. Nah, kemudian setelah itu Ibu dan Bapak boleh meminta yang lain. Apa yang menjadi setelah kita beristighfar, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita yang belum tersampaikan, yang belum terpenuhi, sampaikan kepada Allah. Sampaikan betul. Kalau perlu panjenengan menangislah. Mumpung ini waktu di mana Allah betul-betul apa? Menjamin doa-doa kita. Allah betul-betul mendengarkan doa kita di situ. Allah paling dekat dengan kita. Nah, maka itu manfaatkan dengan baik. Ngerti nggih? Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua siapa? Kepada ibu kita. Ibu kita. Kenapa kok kita doakan ibu kita? Karena ibu kita ini orang yang paling banyak jasanya pada kita. Siapa yang bisa memungkiri jasa ibu? Gak ada yang bisa memungkiri. Bahkan
mungkin kalau kita bertaruh nyawa untuk ibu itu belum cukup membalas jasa doa, membalas apa jasa itu. Sedangkan Allah sampaikan ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Ya. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Dan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling aku bekteni? Nah, kalau Tuhan menjawab siapa? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Kemudian? Bapak. Maka kita harus mendapatkan ridho dari ibu dan bapak ini, kita harus dapatkan ridho ketika kita di dunia. Ketika kita mendapatkan ridho dari mereka, maka insya Allah akan ridho kepada kita. Tapi kalau mereka tidak ridho kepada kita, maka Rasulullah sampaikan, walaupun kita ini tiap hari atau kita setiap saat puasa Daud, kita setiap saat sholat 5 waktu, kita hafal Al-Quran, kita punya anak-anak yang hafal Al-Quran, sedekah kita terus mengalir, kita sudah berhaji, sudah umrah sering. Ketika kita masalah dengan orang tua, maka Allah haramkan kita untuk masuk surga. Allah haramkan kita masuk surga itu. Nah, mendoakan ibu adalah salah satu cara kita membalas jasanya. Salah satu cara kita mendapatkan ridhonya. Walaupun mereka sudah tidak ada. Kenapa? Karena orang tua itu yang diharapkan dari anak-anaknya, apalagi sudah meninggal, itu yang diharapkan hanya satu. Siapa? Doa anak-anak. Maka kita menggapai ridho mereka salah satunya dengan mendoakan dengan doa-doa yang terbaik. Apa nih?